Oke, teman-teman, kembali lagi di Inspirasi Video JLBK Learning Center. Video yang kedua, di mana video yang pertama beberapa waktu yang lalu kita sudah menyaksikan inspirasi dari Pak Suyati. Nah, pada hari ini kita akan sama-sama mendapatkan inspirasi lagi dari Pak Iman. Ini dia narasumber kita. Halo Pak Iman. Sehat, Mas? Social distancing. Oke. Gimana Pak Iman? Kita ngobrolnya kayaknya enak di ruang tamu aja yuk. Boleh. Oke, Pak Iman, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah Oke, sehat. makin seger nih kayaknya. Ya, harus Mas, harus. Harus ya, di Kita masa tetap Covid ini semangat. harus tetap semangat Siap. biar imun kita makin bagus ya, Pak ya. Betul, betul. Boleh diceritain Pak, kira-kira perjalanan hidup Pak Giman nih dari mulai berkarir di YBK itu bagaimana begitu sampai dengan Pak Giman yang seperti sekarang ini yang saya dengar asetnya udah lumayan banyak gitu Pak ya, kontrakannya banyak, rumahnya banyak, kemudian bahkan bisa berangkat umroh sama keluarga dan anak begitu. Nah ini kan berarti kan ada tips yang mungkin semua orang nggak tahu nih. Nah ini mungkin bisa jadi bagi ke teman-teman. Gimana nih Pak? Ya, terima kasih Mas atas kesempatan yang diberikan untuk saat ini kita bisa ngobrol bareng. Iya. Sebenarnya sih nggak ada yang luar biasa, Mm-hmm. mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Saya sebelum masuk di PT JLBK yang perusahaan yang besar ini, saya sebelumnya memang berawal dari krisis moneter. Berarti 98 ya Pak ya? Jadi di awalnya kan dari 98 sampai 2004 Mm-hmm. itu saya memang mengalami masa-masa sulit itu. Oke. Terus terang itu saya perusahaan yang tempat kerja saya itu akhirnya bangkrut, Mm-hmm. tidak bisa bangkit lagi, Mm-hmm. dan saya akhirnya jadi pengangguran saat itu. Di 2004 itu? Iya, awal 2004. Awal 2004. Jadi sampai akhir 2003 itu saya untuk menutupin biaya kehidupan hidup saya itu apa pun saya kerjakan. Yang penting saya dapat halal ya Pak? Halal. Mulai dari tukang bangunan, terus ya apa aja yang kira-kira menghasilkan saya kerjakan. Karena memang saat itu memang sulit. Perusahaan-perusahaan pun mungkin ya banyak yang tutup. Terus sekitar Februari 2004 saya kebetulan kan ada teman di JLBK itu. Saya di info bahwa di JLBK ada lowongan, dan saat itu yang ada lowongan itu di bagian GA. GA. Kebetulan sekali yang ada itu untuk driver. Oke. Jadi mengawali karir Bapak di JLBK sebagai seorang driver. Betul. Jadi ya karena pada saat itu memang saya harus membutuhkan pekerjaan, ya akhirnya saya ambil aja. Ya namanya kesempatan itu, dan kita ambil aja. Jadi saya awalnya dari driver, sambil berjalannya waktu, karena itu kan saya pengen, dalam hati saya kan nggak mau terus dong jadi driver. Betul. Dan kalau ada waktu senggang, biasanya itu di sela-sela nggak ada pekerjaan, saya mencoba menawarkan diri ke teman-teman yang di dalam office gitu. Boleh nggak Pak, saya membantu mungkin pekerjaan administrasi, apa aja, mungkin saya minta tolong diajarin, karena saya juga pengen bisa gitu. Nah itu saat itu kebetulan teman saya Dika itu baik, akhirnya saya disuruh bantu-bantu dalam kalau ada pas lagi senggang bekerjaan, dan itu saya ambil dalam diri saya, alhamdulillah kalau saya bisa membantu teman. Biarpun saya istilahnya cuma membantu, tapi paling tidak saya punya ilmu. Barangkali kedepannya saya dapat kesempatan. Betul. Dan alhamdulillah tidak lama itu kan ada salah satu teman yang resign, mundurkan diri. Di tahun berapa tuh Pak? Sekitar 2000
Kalau dari 2004 saya masuk sekitar 2006. 2006 ya. 2006 ada yang mengundurkan diri. Akhirnya saya mungkin ada yang melihat kali ya. Oh ini anak mungkin suka bantu-bantu. Oh, karena sejauh ini Pak Giman suka aktif. Bantu teman-teman gitu ya. Oke. Terus akhirnya saya ditawarin gitu. Alhamdulillah saya akhirnya masuk di bagian office, tetap masih bagian atau operasional. Gitu. Jadi berawal dari situ saya tetap bekerja sambil belajar apapun yang diberikan Kerjain. saya kerjain. Pokoknya saya pengen bisa. Untuk nanya gitu. Nanya. Oke. Saya anggap ini belajar tapi malah dibayar, digaji. Nah, gini Pak, kan tadi kan saya dengar bahwa Bapak ini kan selama bekerja di JBK kan sudah banyak yang Bapak miliki nih Pak. Ya, bisa dibilang ada beberapa rumah gitu ya Pak ya, yang sekarang rumahnya dikontrakin gitu ya. Kemudian beberapa waktu yang lalu Bapak juga dengan keluarga pergi umroh gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih kok bisa gitu loh Pak, seorang Pak Giman bisa mendapatkan itu semua, padahal mungkin ada orang banyak di luar sana berpikir, aduh gaji saya ini cuma segini gitu loh, nggak cukup, buat apa sih boro-boro mau beli rumah, boro-boro mau pergi umroh, untuk biaya hidup aja, aduh kayaknya nggak cukup. Gimana nih Pak? Kalau ada orang yang punya anggapan seperti itu tuh Pak? Itu betul sekali Mas, jadi orang lain bingung, nggak percaya. Itu terjadi pada saya. Saya aja sendiri juga bingung. Bapaknya juga bingung? Iya. Jadi gitu ya? dengan penghasilan segitu, terus ada pengeluaran segitu, kalau dihitung nih, nggak imbang. Kalau kira-kira gitu ya. Tapi gini Mas, saya ada ya maksudnya motivasi tersendiri. Saya bekerja kan harus ada target. Paling kan namanya kan untuk menghidupi keluarga. Betul. Yang kedua itu adalah papan atau rumah. Kenapa rumah itu saya masukkan ke kebutuhan primer? Karena saya kan di sini merantau Mas. Jadi kalau punya rumah itu merupakan kebanggaan tersendiri. Gitu. Ada cerita buat orang yang ada di kampung gitu ya. Di Jakarta sukses nih saya gitu ya. Betul Mas. Jadi saya menerapkan gini Mas, ada yang pertama saya harus bersyukur, selalu bersyukur, banyak bersyukur karena terhadap apa yang kita dapatkan itu memang itulah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apapun yang rezeki yang diberikan kepada saya, selalu harus banyak bersyukur. Yang kedua adalah mungkin ini Mas, saya harus konsisten. Biasanya saya pakai metode ini Mas, 80% 20%. Apa tuh Pak? 80% 20% itu apa nih? Jadi itu pengelolaan keuangan. Oke. Itu memang harus ketat memang. Berarti 80% itu apa nih alokasinya nih? Untuk 80% itu alokasi untuk kebutuhan hidup. Oke. Udah ya, gitu ya. Jadi termasuk untuk biaya makan, untuk biaya keluarga, listrik, telepon, anak sekolah, gitu ya. rumah. Iya. Transportasi. Pokoknya itu semua di situ. Dan yang 20% itu kita harus maksakan untuk saving, menabung. Itu setiap bulan tuh Pak? Harus seperti itu? Harus konsisten. Karena kalau enggak, ya mungkin nggak bisa kalau nggak dipaksakan begitu. Jadi kalau bisa menabung tuh di awal setelah kita menerima gaji. Jangan sisanya penghasilan kita ada sisanya baru ditabung. Itu nggak bagus. Dia kalau ada sisa, kalau tidak. Ya, makanya berarti saya di awal Bapak ketika katakan lagi nih kan kalau di JBK itu kan di tanggal 24 kita menerima gaji Pak ya. Betul. Berarti ketika Bapak ditransfer, kemudian Bapak langsung alokasikan tuh 80% ini untuk kebutuhan dan lain sebagainya, 20% itu dipaksakan untuk nabung. Itu selalu Pak. Betul. Di setiap habis gajian. Iya. Harus konsisten. Kalau enggak, kendalanya apa tuh Pak? Biasanya biasanya gini, kan kalau orang memilah-milah gini kan kadang suka ada hal-hal yang menjadi tantangan nih Pak. Apa nih Pak? Iya betul. Jadi kita kan semua tahu
bahwa hidup mati jodoh rezeki kan Allah yang mengatur. Jadi ya kalau kita bisa-bisanya mengatur penghasilan kita, insya Allah kita dicukupi. Mungkin Allah juga melihat, oh ini punya kebutuhan banyak, ya mungkin rezekinya kita. Ya jadi gitu. Jadi yang pasti kalau untuk cicilan rumah umpamanya itu pasti saya dahulukan. Jadi taruh deh saya gajian tanggal 24 jam 10 ada SMS. SMS cinta. Nah itu saya langsung ke kasir, nemuin Pak Heru bagian kasir, Bayar rumah, bayar dulu. Jadi kalau semua kebutuhan yang primer ini didahulukan, dan sisanya ya kita ngikutin. Jadi ya sesuaikan aja, kalau sisanya tinggal sekian ya ngikutin. Jadi ya harus bisa, mungkin kalau tinggal sekian 10.000 Pak ya, kita ya menahan diri untuk ya ingin nggak belanja dulu, nggak makan di luar dulu gitu. Betul, ya. Mas. Oke, baik, siap. Oke, wah luar biasa banget ya. Jadi poinnya banyak banget yang kita dapat nih buat teman-teman juga terutama. Jadi mau tidak mau berarti kita ini bisa berhasil kalau kita punya goals dulu ya Pak. Ya, berarti kalau misalnya kayak tadi saya ambil dari Pak Giman punya target bahwa saya harus beli rumah gitu ya, karena saya orang rantau Mas. Jadi sebuah kebanggaan tersendiri buat saya, buat orang yang ada di kampung gitu ya Pak ya. Kemudian akhirnya Bapak paksakan mengalokasikan dana Bapak, penghasilan Bapak 80% untuk kebutuhan yang memang harus dilakukan dalam 1 bulan, 20% ini dilakukan dipaksa untuk nabung. Dari 20% itu lahir Bapak bisa beli rumah, gitu Pak ya. Kontrakan, umroh dan lain sebagainya gitu Pak ya. Luar biasa nih. Nah, ada satu mungkin kalimat terakhir nih Pak buat teman-teman yang ada di JWK dan dimanapun berada, kira-kira apa yang bisa Bapak berikan buat generasi-generasi muda nih Pak, supaya mereka juga punya motivasi yang sama nih. Iya, mungkin untuk teman-teman kita tetaplah semangat walaupun dalam keadaan pandemi saat ini. Tetap mencintai pekerjaan, karena dengan mencintai pekerjaan kita, apapun pekerjaan yang kelihatannya berat, kalau kita dengan senang hati mengerjakan, dia terasa ringan. Yang kedua mungkin selalu bersyukur. Kita masih diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan kita yang besar ini. Betul. Karena mungkin teman-teman kita ada yang belum mendapatkan belum apa tentu yang kita kita yang miliki mendapatkan sampai saat ini gitu. Mungkin yang terakhir adalah seimbangkan antara pekerjaan, ibadah sama apa itu sedekah. Karena apa? Kalau kita bekerja dengan tidak kenal waktu dan melupakan ibadah, dan akhirnya rezeki kita yang terima tidak berkah. Mungkin itu sedikit cerita. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Pastinya Pak. Oke, thank you Pak Giman. Ya, jadi teman-teman semua, banyak banget pesan positif yang kita dapat dari Pak Giman pada hari ini, bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi yang pertama itu adalah teman-teman harus selalu bersyukur. Dimanapun teman-teman berada, di posisi apapun teman-teman, kita harus tetap bersyukur, karena belum tentu orang di luar sana mendapatkan apa yang kita miliki sekarang gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau memang kita sudah bekerja, coba cintai begitu Pak ya, pekerjaan itu, sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu tidak menjadi beban. Akhirnya kita melakukan setiap aktivitas dalam bekerja itu dengan enjoy, happy begitu Pak ya. Dan yang ketiga adalah selalu seimbang antara pekerjaan, kemudian ada waktunya kita untuk ibadah. Artinya hubungan kita dengan Tuhan jangan juga jadi lupa, mentang-mentang ngejar uang akhirnya lupa sama kewajiban kita sebagai seorang hamba. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bersedekah. Rezeki yang kita miliki ada hak orang lain begitu ya. Nah, mudah-mudahan dari inspirasi pada hari ini
bermanfaat buat kita semua, tentunya buat saya juga, buat teman-teman juga, sehingga nanti kita bisa belajar banyak. Ternyata kalau kita bisa paksakan, kalau kita punya target, itu pasti akan tercapai, begitu Pak ya, asalkan memang ada keinginan kuat dari kita. So, terima kasih banyak Pak Gimas sekali lagi di bincang-bincang kita kali ini. Teman-teman, terima kasih banyak sudah menyaksikan video kali ini. Sampai bertemu lagi di video inspirasi kita. Dan jangan lupa untuk di subscribe dan like YouTube channel JWK Learning Center. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.